Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam materi pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan bahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang nanti kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, yang di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita bersama-sama belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada artinya keputusan Allah terhadap suatu rencana yang telah ditentukan. Berarti keputusan dan ketetapan adalah rencana yang telah diperbuat. Adapun qadar disebut juga dengan takdir, yang artinya rencana yang telah ditentukan Allah pada zaman azali sebelum menjadi sesuatu. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi sudah ditentukan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan setiap kejadian yang ada di muka bumi maupun di langit. Semua gerak-gerik dan pergerakan alam raya adalah kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kewajiban beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim seharusnya memiliki semangat untuk berusaha dan ikhtiar. Seorang muslim juga harus memiliki keberanian untuk berjuang menghadapi kehidupan. Apabila seorang telah berusaha dan berikhtiar, berarti dia telah menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Adapun pada ayat lain, Allah berfirman bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia adalah hasil perbuatan manusia sendiri. Pengertian di atas memiliki maksud bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir Allah. Tetapi manusia juga diwajibkan untuk berusaha. Contohnya, jika manusia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka manusia diwajibkan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang berbuat kebaikan akan diberi pahala, dan yang berbuat jahat akan disiksa. Allah tidak akan mengingkari dan menyalahi janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Qada dan qadar adalah hak Allah. Manusia hanya diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar, dan berdoa dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Yang berikutnya adalah perbedaan pendapat tentang qada dan qadar. Konsep iman kepada qada dan qadar dalam sejarah Islam dipahami berbeda-beda oleh berbagai golongan. Antara lain, pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Maturidi. Al-Maturidi memiliki pemahaman bahwa qada ialah ketentuan, pelaksanaan. Qadar adalah ketetapan. Dengan demikian, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluknya yang sudah terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang belum terjadi. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Asy'ari. Al-Asy'ari memiliki pendapat bahwa qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah atas semua makhluknya yang sudah terjadi. Jadi qada adalah ketentuan Allah yang belum terjadi, qadar ketentuan Allah yang sudah terjadi. Pendapat yang ketiga adalah sebagian lain berpendapat bahwa qadar adalah ukuran Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan ukuran hukum tersebut. Sedangkan qada adalah keputusan atau ketetapan untuk mewujudkan qadar tersebut. Jadi ada perbedaan masalah qada dan qadar. Yang berikutnya adalah hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar manusia. Jadi selain ada takdir dari Allah, juga ada ikhtiar manusia. Semua kejadian yang ada di dunia adalah qada dan qadar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Berdasarkan ayat di atas, semua kejadian yang terjadi adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka itu adalah yang terbaik untuk makhluknya. Dengan demikian, jika seseorang mendapatkan musibah, maka ia akan ridho. Ridho terhadap qada, artinya tabah dan sabar atas semua musibah yang menimpa dirinya. Tetapi tidak dibenarkan seorang tabah dalam hal yang berbau maksiat. Ya, contohnya orang berbuat maksiat dia ridho dan tabah, itu tidak benar. Jadi yang dimaksud di sini adalah hal yang tidak berkaitan dengan maksiat. Kalau berbuat maksiat harus menyesal, tidak boleh ridho. Ya. Ridho atas takdir Allah adalah suatu sifat yang wajib dijalankan. Sifat ini dapat menimbulkan sikap pasrah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Dengan ridho atas
ketetapan Allah, hidup seorang akan menjadi tentram dan tidak gelisah. Kita wajib mempercayai bahwa bencana yang menimpa seseorang merupakan cobaan, ya, agar dapat berintrospeksi, ya. Kenapa Allah memberikan cobaan, ya? Mungkin ada kesalahan pada diri manusia. Kenapa Allah memberikan bencana, ya? Pasti ada sesuatu. Jadi kalau Allah memberikan musibah, harus introspeksi diri, koreksi diri, ya. Kenapa Allah memberikan cobaan? Kita juga harus mengoreksi semua perbuatan kita, ya, sesuai dengan keridhaan Allah atau tidak. Dengan demikian kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Terus yang berikutnya adalah ikhtiar manusia, ya. Secara bahasa ikhtiar artinya memilih, ya. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa ikhtiar adalah memilih sebuah langkah atau tindakan, ya, tetapi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap orang tentu memiliki tujuan hidup atau cita-cita, ya. Untuk mencapai tujuan atau cita-cita, ia harus memiliki langkah-langkah yang tepat, ya. Contoh kalian ingin menjadi seorang dokter, ya bagaimana caranya, ya? Ilmu-ilmu tentang kedokteran harus kalian pelajari. Langkah-langkah itu sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh, ya. Jadi hasil itu sesuai dengan usaha manusia, ya. Tetapi kembali lagi, ya, manusia itu hanya berusaha, adapun hasilnya tetap Allah yang menentukan. Seseorang pasti mengalami kejadian yang tidak dapat dihindarkan, seperti kapan dan di mana ia akan lahir, laki-laki atau wanita, kapan dan di mana ia akan meninggal, dan sebagainya. Seseorang juga memiliki keyakinan bahwa untuk mendapatkan keinginan, maka ia harus berusaha. Karena manusia memiliki akal dan kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai keinginannya tersebut. Ya, oleh karena itu, suatu keinginan dapat terwujud apabila diiringi dengan usaha. Allah mewajibkan umat Islam untuk berusaha semampu mungkin. Kemudian berdoa, ya, kepada Allah. Jadi, apa yang akan diperoleh seorang manusia merupakan takdir Allah. Tetapi untuk mendapatkannya, manusia diwajibkan untuk berusaha dengan segenap kemampuannya dan terakhir mengharap kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Jadi setelah berusaha, terus berdoa, lalu yang terakhir adalah tawakal, serahkan semua kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian harus berusaha dulu. Jangan langsung pasrah, ya. Karena Allah memberikan fasilitas, yaitu berupa akal yang diberikan kepada manusia. Itu, maka harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Berusaha dulu, baru hasilnya diserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu dengan mengharap ridho dari Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Dalam mengerjakan sesuatu, hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, teliti, cermat, dan hati-hati. Usaha seperti itu disebut dengan ikhtiar yang maksimal. Setelah melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, barulah bertawakal kepada Allah. Dalam bertawakal ini sebaiknya dilakukan dengan berdoa, agar menimbulkan ketenangan secara psikologi bagi yang telah melakukannya. Jadi jangan lupa berdoa. Kalau tidak berdoa nanti akan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Percaya kepada takdir bukan berarti menyerah tanpa melakukan usaha terlebih dahulu, melainkan berusaha disertai dengan doa, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah.
Apabila setelah usaha yang maksimal dilakukan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, maka kita diwajibkan bertawakal kepada Allah dan meyakini segala ketentuannya atas kehendaknya. Yang berikutnya adalah qadar, mubrom, dan mu'alaq. Sebagai ulama tauhid membagi qadar menjadi dua, yaitu qadar mubrom dan qadar mu'alaq. Yang pertama adalah qadar mubrom, adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah dengan usaha manusia. Contohnya adalah laki-laki, perempuan, ya, kapan dia akan lahir, ya, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu tidak bisa dirubah. Terus kematian itu tidak bisa dirubah. Terus yang kedua adalah qadar mu'alaq, adalah ketentuan Allah yang sesuai dengan usaha manusia. Ya, yang ayat tadi di atas disebutkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu merubahnya sendiri. Karena Allah telah memberikan akal yang luar biasa kepada makhluknya, ya, yaitu manusia. Contohnya apa? Qadar yang bisa dirubah, qadar mu'alaq, kepandaian, pintar, ya. Kalau ingin pintar dia harus belajar. Terus yang kedua adalah kekayaan. Kalau ingin kaya ya harus berusaha, harus bekerja, ya. Jadi itu qadar mu'alaq atau takdir yang bisa dirubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamkhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Artinya, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab, Lauhul Mahfuz. Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Jadi dalam ayat di atas Allah bisa saja merubah nasib seseorang, ya, tergantung usaha yang mereka miliki. Contohnya orang ini sebenarnya takdirnya menjadi orang yang miskin, ya, tapi karena dia ulet, ya, bekerja, ya, rajin, maka takdir itu akan dirubah oleh Allah sesuai dengan usahanya. Atau ada orang yang sebenarnya ditakdirkan ini menjadi orang yang kaya, ya, tapi karena dia malas, ya, malas-malasan tidak mau bekerja, akhirnya dia menjadi orang miskin. Itulah ketetapan Allah atau takdir yang bisa dirubah. Yang berikutnya adalah perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai cerminan dari kesabaran, beriman kepada qada dan qadar. Setiap muslim patut meyakini bahwa seluruh kehidupan makhluk telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia harus meyakini bahwa segala yang dialami dan dirasakan adalah takdir dari Allah. Takdir adalah ketetapan dari Allah. Ketetapan dari Allah ada yang dapat berubah dan ada yang tidak dapat berubah. Takdir yang tidak dapat berubah adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin ketika lahir, dan lain sebagainya. Takdir yang dapat berubah adalah rezeki, ilmu, dan lain sebagainya. Dalam menjalani kehidupan, orang yang beriman wajib untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Berusaha dan berdoa adalah kewajiban. Hasil dari perbuatan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus pasrah, ikhlas, dan tunduk pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Salah satu konsekuensi menjadi manusia adalah ikhlas dan ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang dari segi jenis kelamin, umur, tahun kelahiran, tahun kematian, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah
ditetapkan sebelum kalian dilahirkan ke dunia ini. Manusia yang memiliki rasa ikhlas dan ridho atas semua yang telah ditetapkan baginya adalah manusia-manusia yang terpuji. Sebaliknya, manusia yang tidak memiliki rasa ridho akan ketetapan Allah atas dirinya adalah manusia yang merugi. Kehidupan manusia adalah cobaan baginya. Apakah ia mampu bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan kepadanya atau tidak? Jika ia bersyukur, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih dari yang pernah diberikan. Kehidupan juga merupakan ujian dan cobaan. Apakah ia mampu bersikap tabah dan sabar atau tidak dalam menghadapi ujian dan cobaan? Orang yang bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan tersendiri di sisi Allah. Ia akan diangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Kelak di akhirat, segala macam penderitaan yang telah dialaminya dengan kesabaran dan tawakal akan diganti dengan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan di dunia oleh siapapun. Sebaliknya, bagi siapapun yang tidak memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan, maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Selagi di dunia ia merasakan kesengsaraan akibat dari ketidaksabarannya, begitu juga di akhirat. Ia akan mendapatkan kesengsaraan yang berlipat ganda. Jadi kalau diuji harus sabar ya, agar mendapatkan kebahagiaan. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali membagi sikap sabar dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Jadi kalau sedang mengalami musibah, maka harus sabar. Yang kedua adalah sabar dalam mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan hanya saat mendapat musibah saja harus sabar, mendapat kenikmatan juga harus sabar. Tapi kebanyakan orang yang mendapatkan ujian berupa kenikmatan akan lalai dan lupa terhadap Allah. Ya, betapa banyak orang yang diuji dengan penderitaan, dia akan ingat Allah. Tapi betapa banyak orang yang diuji dengan kenikmatan, dia justru lupa kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam beribadah. Ya, ibadah adalah pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Manusia yang melakukan ibadah membutuhkan kesabaran, sebab godaan setan dan nafsu akan datang bertubi-tubi dari segi macam penjuru. Seorang hamba akan digoda dengan rasa malas, ya, kesibukan duniawi, rasa kantuk, rasa sombong, ria, dan lain sebagainya. Jadi dalam beribadah kita pun harus sabar. Contohnya sholat subuh, bangun pagi-pagi ya, kan masih ngantuk. Nah, disitulah kesabaran kita diuji dalam beribadah. Yang berikutnya adalah hikmah dan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar memiliki beberapa hikmah dan cirinya, antara lain yang pertama, seseorang yang memiliki iman yang kuat terhadap qada dan qadar Allah akan memiliki sikap optimis dan tawakal untuk mendapatkan keinginan. Karena ia memiliki keyakinan bahwa semua kejadian adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar selalu memiliki sikap tawakal dan rela terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Kerelaan dan keikhlasan itu akan menumbuhkan ketenangan jiwa dan ridho. Hal ini dapat menjadikan seorang memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah tidak mengeluh dan putus asa. Ya. Sebab setiap langkah dan usaha telah dilandasi dengan tawakal kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia tidak pernah mengeluh, ya. Karena dia selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jika seseorang mendapatkan musibah ya, maka ia akan ridho. Ridho terhadap qada artinya tabah dan sabar atas semua musibah yang menimpa dirinya. Tetapi tidak dibenarkan seorang tabah dalam hal yang berbau maksiat. Dengan optimis, berikhtiar, tawakal dan ridho atas ketetapan Allah, hidup seseorang menjadi tentram dan tidak gelisah. Kita wajib mempercayai bahwa bencana yang menimpa seseorang merupakan cobaan agar dapat berintrospeksi. Kita juga harus mengoreksi semua perbuatan kita pada waktu-waktu yang lalu. Apakah perbuatan kita sesuai dengan keridhaan Allah atau tidak ya. Dengan demikian kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Materi telah selesai. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir di kolom komentar. Dan setelah itu simpulkan apa yang kalian ikuti materi tadi di kolom komentar. Jangan lupa ketik nama dan kelas. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.